warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ikhwanil kiram wa a'izzakum jami'an. Kembali kita lanjutkan mengenal Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak nama yang sudah kita pelajari bersama secara singkatnya. Karena hakikatnya pembahasannya harusnya panjang. Akan tapi karena ini sifatnya kultum maka kita bahas secara globalnya saja. Nama berikutnya ikhwanil kiram wa a'izzakum jami'an. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan Ghafirud Dzunub. Ya, ada 3 rangkaian yang semakna, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar ataupun Ghafirud Dzunub. Al-Ghafur apa artinya? Yang Maha Pengampun, yang Maha Memaafkan. Banyak dalil berkaitan tentang nama-nama tersebut. Di antaranya adalah Allah mengatakan, "Ala innallaha huwal ghafurur rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Ghafur, lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim sudah kita bahas. Yang berkaitan Ar-Rahim sudah kita bahas. Ar-Rahim ini dari kata rahmah. Ada beberapa nama yang diambil dari kata rahmah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini satu akar makna, ini satu akar kata itu kata rahmah. Kemudian ayat yang lain, huwal azizul ghaffar. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Dan banyak hal yang lainnya. Kemudian ikhwan karam a'azzalikum jami'an. Apa makna dari Allah itu Maha Pengampun? Apa maknanya? Dan apa buah yang harusnya tercermin dalam kehidupan kita? Ikhwan karam a'azzalikum jami'an. Kita semua adalah makhluk yang tidak mungkin benar 100%. Bahkan setiap harinya kita sering berbuat salah. Dalam satu hari ini saja, sudah berapa kesalahan kita? Ada yang ingat? Sudah berapa dosa kita? Ada yang ingat? Ada yang menghitung? Banyak. Sampai tidak terhitung. Akan tetapi, Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat Al-Ghafur, akan senantiasa mengampuni kita. Berbeda dengan makhluk, ketika kita berbuat salah dengan saudara kita, sekali, 2 kali masih dimaafkan, masih ada rasa ikhlas untuk memaafkan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang, kesalahan berulang selama 10 kali, 20 kali, 30 kali, dimaafkan atau tidak? Tidak. Ataupun dimaafkan akan tapi masih ada rasa dongkol, ada rasa jengkel terhadap diri kita yang berbuat salah. Akan tapi ikhwan fillah a'azzakum jami'an, berbeda dengan Allah. Sebanyak apapun dosa kita, meskipun dosa itu berulang-ulang, maka Allah tetap membuka pintu taubatnya, membuka pintu ampunannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga, suka dengan taubatnya seorang hamba. Di mana di sebuah hadis diceritakan lebih senang Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding senangnya orang yang masuk ke padang pasir, membawa perbekalan di atas untanya, tiba-tiba untanya hilang. Sudah dicari kemana-mana dan tidak ketemu. Dan dia berpikir, mati saya. Begitu terlelap, ketiduran, bangun-bangun, untanya sudah ada di depannya. Bagaimana senangnya? Senang banget, sangat senang. Sampai kemudian dia mengatakan keceplosan, engkaulah hambaku, saya Rabbmu. Dan Allah lebih senang, lebih suka, lebih bangga dibanding orang tersebut ketika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwan fillah a'azzakum jami'an, memaafkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan memaafkannya manusia. Konsep memaafkan manusia, kita mungkin bisa dimaafkan oleh orang lain, kita mungkin bisa dimaafkan oleh saudara kita, tapi terkadang lisan dari saudara kita tidak mampu menahan membicarakan kesalahan-kesalahan kita di hadapan orang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah ampuni, Allah tutup. Ketika Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup seluruh aib kita. Makanya ikhwan fillah a'azzakum jami'an, hakikatnya semua kita adalah pendosa. Semua kita adalah pendosa. Akan tetapi orang lain tidak tahu apa dosa-dosa kita. Itu saja sebenarnya. Karena saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking maha pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup seluruh aib-aib kita, maka orang lain hanya melihat sisi positifnya saja. Hakikatnya kita adalah pendosa. Semuanya tanpa terkecuali, termasuk yang berbicara. Jujur, semuanya adalah pendosa.
Akan tetapi Maha Ghafurnya Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh maksiat-maksiat kita, dosa-dosa kita di hadapan orang lain. Makanya ikhwan fillah azankum jami'an. Ini adalah sifat Ghafur Allah Tabaraka wa taala. Dan sungguh keterlaluan ketika seseorang sudah ditutup aibnya oleh Allah Tabaraka wa taala, kemudian dia bongkar sendiri. Sebab itu Rasulullah SAW juga menegaskan, kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku ini mendapatkan kesempatan untuk diampuni seluruh dosanya, illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang bangga atas maksiatnya. Dia melakukan kemaksiatan di malam hari, Allah tutup, nggak ada yang tahu. Tapi esoknya dia ceritakan kepada temannya. Dia bermaksiat di pagi hari, Allah tutup maksiat tersebut, Allah tutup dosa tersebut. Tapi kemudian di waktu yang akan datang dia ceritakan dosa-dosa tersebut. Maka tidak perlu kita menyampaikan kesalahan kita. Tidak perlu orang mengetahui tentang aib-aib kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap apa yang kita perbuat. Dan ampun Allah Subhanahu wa taala di antara buah yang lain, Allah menutup seluruh kesalahan kita di hadapan manusia yang lain. Kemudian ikhwan kiram azanakum jami'an, meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Pengampun, tidak serta-merta menjadikan kita meremehkan dosa sehingga kita mengulang-ulang dosa. Karena tentunya pengampunan Allah Subhanahu wa taala bersyarat. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Dan di antara syarat-syarat tersebut, kita bertaubat dan merasa menyesal atas hal-hal yang kita lakukan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kalaupun jatuh lagi itu perkara lain. Akan tetapi ketika ada di dalam diri seseorang berbuat dosa, kemudian ada keinginan di waktu depan, di waktu yang akan datang dia melakukan dosa yang sama, maka hati-hatilah. Ini salah satu tanda Allah tidak menginginkan taubat kita diterima. Maka ikhwan fillah azanakum jami'an, kita berbangga dengan Rabb kita yang memiliki nama Al-Ghafur, sehingga kita memiliki kesempatan untuk diampuni seluruh dosa-dosa kita. Akan tetapi kembali kita mengingatkan, jangan sampai kita terbuai dengan kemaha pengampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menerjang seluruh syariatnya dan kita merasa aman dari hal tersebut. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang diampuni dan memperbaiki atas kesalahan yang kita lakukan bersama. Allahumma amin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.